Sahabat Shalom, hari ini kita akan belajar satu kata yang sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu kata iman. Secara umum orang memahaminya sebagai makna percaya, kemudian dianggap respon kita manusia terhadap panggilan Tuhan. Tapi kita akan melihatnya dalam perspektif bahasa asli, bahasa Ibrani. Bahkan kita akan melihat maknanya di dalam kamus Ibrani kuno. Apakah hanya sekedar percaya atau pengakuan iman gitu aja, atau sebenarnya ada hal-hal lain yang selama ini belum kita paham. Hari ini kita akan belajar tentang kata khusus ini dan mari menyimaknya bersama-sama. Di sini saya sudah menyiapkan materinya, etimologi atau mitologi. Nah, ini ada ya percaya atau iman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa ayat. Jadi nanti fokus utamanya pada Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama. Di sini Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya kebenaran Tuhan sedang disingkapkan dari iman kepada iman, sebagaimana tertulis. Nah, sebagaimana telah tertulis ini, berarti dia sedang mengutip suatu tulisan yang sudah ada sebelumnya. Maka kita harus tahu ini dari mana. Nah, frasa yang dituliskan adalah dan orang yang benar akan hidup atas dasar iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ternyata itu kalau kita melihat salah satu dari materi TSK atau The Scripture Knowledge, jadi semacam daftar ayat silang atau daftar ayat berkaitan, atau kadang disebut juga konkordansi, itu terletak di Habakuk 2 ayat 4. Jadi lihatlah, dia membusukkan dada di dalam dirinya, jiwanya tidak jujur. Ini tidak dikutip, tetapi yang dikutip adalah di bagian anak kalimat kedua. Tetapi, jadi paralelismenya di awal dan di belakang berlawanan. Jadi tesis antitesis gitu ya. Jadi di Habakuk 2 ini di bagian depan itu negatif gitu ya. Kemudian di bagian anak kalimat kedua itu positif, kira-kira antitesis dan tesisnya. Jadi paralelisme dengan menggunakan konsep perlawanan. Ini contoh yang kita lihat di Habakuk 2. Jadi di depan dia dianggap yang negatif gitu ya, jadi tidak jujur. Nah, kemudian dikontraskan dengan anak kalimat orang benar akan hidup oleh iman. Gitu ya. Nah, ini kalau kita terjemahan memang agak sama persis karena ini belum dicek literalnya. Tapi perhatikan bahwa ini punya struktur yang sama. Kalau kita ambil makna kuncinya saja ya, orang yang benar dan orang benar berarti kan sama. Hidup atas dasar iman, hidup oleh iman. Nah, itu sama. Hidup oleh iman dan hidup atas dasar iman. Jadi sangat meyakinkan bahwa Roma 1 ayat 17 dikutip dari Habakuk 2 ayat 4. Isinya demikian, saya kutipkan, saya bacakan dari teks Ibrani. Ineh upala lo yasira nafsobo. Jadi perhatikanlah atau lihatlah, the proud, kebanggaan. Gitu ya. Kebanggaan itu kebanggaan dari orang-orang yang tidak benar, ini not is upright, lo-nya tidak. Jadi kebanggaan orang yang tidak benar itu ada dalam dirinya, in him ya, di dalam diri. Kalau diterjemahkan tidak jujur bisa, tapi memang agak beda sedikit. Nanti kalau mau lihat makna asli bisa cek kamus, tapi saya tidak akan ke situ. Saya akan lebih ke anak kalimat kedua. Wesadik, W-nya punya arti dan, tapi bisa diterjemahkan atau dimaknai dengan banyak cara. Nah, di sini dimaknai menggunakan kata but atau tetapi, karena ini kata sambungnya ini
berlawanan dengan anak kalimat selanjutnya. By his faith shall live. B. Dengan emunah, faith atau iman, tauhnya, dengan imannya Yihya. Yihya itu ayah, dia akan hidup, dia akan apa istilahnya, akan tampil gitu, akan muncul gitu. Jadi ayah ini hadir sebenarnya makna dasar. Jadi dia akan hadir, akan hidup dengan imannya. Nah Yihya ini nanti berkaitan dengan nama suci Tuhan, ayah, asar itu. Jadi dengan iman itu orang terhubung dengan Tuhan, hidupnya hidup ketuhanan. Menjadi ada, orang benar akan ada oleh iman. Oke, kemudian kita melihat kata iman itu sendiri dari kamus bahasa Indonesia. Jadi rupanya kata iman itu serapan dari bahasa Arab iman, kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Nah, ini makna dari kamus KBBI ya, ini linknya di sini. Kemudian kata makna yang lain bisa ketetapan hati, keteguhan hati, keseimbangan batin. Jadi selain kepercayaan, keyakinan, kejujuran, makna yang lainnya adalah keteguhan batin, ketetapan hati, keseimbangan batin. Terusnya, ini makna di kamus. Nah, ini bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Kita akan melihat ternyata dalam bahasa Ibrani, jadi bahasa Arab itu tidak lebih tua dari Ibrani. Ibrani lebih tua, apalagi Ibrani kuno gitu ya. Nah, kita akan melihat kepada makna yang lebih tua dari bahasa Arab, yaitu bahasa Ibrani. Kita akan menggunakan kamus Strong. Ini ada dua kamus, satu kamus Strong Ibrani modern atau Ibrani Masoret gitu yang dipakai secara umum. Nanti kita akan lihat Ibrani kunonya juga. Nah, dalam kamus Ibrani modern atau kamus Strong, Ibrani Alkitab ya, modern tapi Ibrani Alkitab. Ini saya ambil dari Bible Hub. Itu ada makna firmness, steadfastness, dan fidelity. Jadi ini Aleph, ini Mem, ini O ya, Waf tadi O. Kemudian Nun ada A. Non feminim, kata benda, feminim. Firmness, fidelity. Nah, firmness itu firm, sesuatu yang firm itu artinya kokoh. Jadi kayak fondasi yang kokoh, firmness. Kemudian fidelity itu bisa disambungkan juga dengan kata sola fide, semata-mata oleh iman. Fidelity itu artinya iman itu punya sifat fidelity. Fidelity bisa kita lihat makna yang lain, misalnya penggunaan kata hi-fi dalam sound system, high fidelity. Jadi high fidelity itu artinya suara dari mulut kita sama dengan dari sound yang keluar. Jadi setia, di konsep fidelity itu setia. Jadi iman punya makna setia, sesuai aslinya ya, setia sesuai asli. Ini yang penting kita perhatikan. Jadi sesuatu doktrin kalau sesuai aslinya, nah itu imannya benar. Ketika diterjemahkan, maka seringkali ajaran atau makna kata itu berubah. Nah ini yang dianggap tidak fidelity. Jadi sola fide-nya berubah, tidak setia lagi dengan maksud aslinya, itu maksud saya. Nah, kita lihat di sini ada word origin. Nah, ini sumbernya, sumber asli atau kata dasar dari emunah itu ada lagi, yaitu aman. Jadi emunah ada tambahan di sini itu berarti dia bukan kata dasar. Nah, kata dasarnya aman. Kita melihat dari kamus yang sama, Strong, kata aman itu artinya ini, jadi Aleph, Mem, Nun, confirm, support, ini jelas. Jadi emunah, kata iman, dari kata aman itu berarti support. Confirm, support itu mendukung. Confirm itu konfirmasi. Misalnya saya berkata A, dicek, dikonfirmasi lagi, ulang misalnya dengan fakta misalnya. Misalnya orang bersaksi gitu ya, oh terjadi A,
kemudian orang lain datang ke tempat yang sama melihat juga, oh ternyata memang A. Nah, itu disebut konfirmasi. Support artinya kesaksian dari orang kedua mendukung kesaksian orang pertama. Itu iman. Jadi iman dan bersaksi bisa ini ya, punya hubungan. Kemudian kita akan melihat Ibrani kuno. Jadi saya punya kamus Ibrani kuno dari kata dasar aman seperti ini. Jadi ini alef, kemudian ini mem, jadi ini kepala sapi alef, mem air, dan nun benih. Nah, kita melihat maknanya dalam Ibrani kuno. Di Ibrani kuno itu induknya segala bahasa Semitik. Firm, jadi sama. Kemudian ada pilar, jadi tiang. Jadi kata aman itu sinonimnya tiang. Dipakai untuk kata tiang. Something that grab hold atau support something else. Jadi sesuatu yang mendukung yang lain. Sama. Jadi tiang itu tiang penyangga gitu. Tiang yang menyangga sesuatu. Kemudian maknanya adalah penerusan, the passing of strength. Jadi penerusan kekuatan atau skill kepada generasi selanjutnya. Penerusan keahlian kepada generasi selanjutnya. Itu aman. Kenapa menggunakan kata-kata generasi? Karena ada kata nunnya ini. Nun itu penerusan. Ini kan benih. Jadi kekuatan ini. Jadi konsep strength ini itu dari alef ini. Ya, dan airnya ini meneruskan. Ini strength juga sih. Penerusannya ke nunnya. Jadi kalau ada penerusan skill atau keahlian kepada generasi selanjutnya, maka kita bisa katakan aman. Oh, hidup saya aman, generasi saya aman, keturunan saya aman. Itu. Nah, terus yang maknanya adalah persatuan. Kalau orang bersatu itu aman. Jadi kayak peribahasa kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu mirip. Jadi large grup yang besar, kelompok yang besar dari jenis yang sama. Jadi jenisnya sama berarti dia sepakat sama, akan lebih kuat daripada satu. Jadi persatuan akan lebih kuat daripada satu. Kemudian dari seluruh kamus ini penjelasannya bisa dilihat di sini. Hebrew, Aramaik. Kemudian kalau di KJV terjemahnya banyak, ada belief, assurance, dan sebagainya. To stand firm as a support sama. One who is firm in his talent. Jadi craftsman, tukangnya ahli. Dia yang sangat firm itu ya yakin, pede gitu, percaya diri, sangat punya keahlian dengan talentanya. Talenta ya bakat bisa, tapi juga bisa dilatih gitu ya. Affirmation of firmness and support. Jadi konfirmasi bahwa dia tuh sangat-sangat yakin dengan kemampuannya, dan memang kemampuannya itu ahli beneran gitu ya, bisa berkarya. Nah, kemudian ada kata turunan lagi ditambah amanah. Ini sudah sering kita dengar di bahasa Arab juga sama. Amanah, what is firm. Di amanah itu di sini kata yang dipakai adalah sure, yakin. Jadi amanah itu meyakinkan. Amanah juga punya makan nourish, memberi makan. One given support through food. Jadi mendukung dengan memberi makan. Gitu ya. Kemudian amanat. Nah, ini amanat itu kebenaran. Jadi amanat itu kebenaran. Jadi amanah dan amanat itu beda dalam bahasa Ibrani. Emet gitu, biasanya kata emet. Tapi juga ada ini amanat. Gitu ya, kebenaran. Sesuatu yang memang benar, dari bersaksi dengan benar. Yang al-amin gitu. Memang amin gitu. Kalau kita berkata doa amin atau amin ya, itu sesuatu yang memang saya meyakini kebenarannya. Nah, jadi amon ya, amon ini pakai waw, jadi ini amon, craftsman, tukang. Terusnya faithful. Nah, kata amon ini juga punya konsep faithful, kalau di Inggris ya diterjemahkan pasti terpercaya. Terus amona, firmness, jadi ini bersifat, kata sifat adjektif, jadi adjektif.
Oke, terus sudah. Terus pilar tadi juga sudah, support of structure. Pilar itu ini omon ya, amonah, sudah omonah. Terus truth, oke, indeed, sama no doubt, tidak ada keraguan. Oke, itu ya. Jadi di dalam konsep iman itu ternyata dalam bahasa aslinya ada konsep mendukung. Nah, mendukung ini sebenarnya berarti bukan sekedar konsep saya mengaku percaya, tapi sebenarnya apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan. Nanti akan dijelaskan di dalam khotbah dari salah satu tim L1. Mari menyimaknya bersama dan mari belajar tentang makna iman yang asli, yang sebenarnya. Jadi inilah salah satu konsep materi untuk pemuridan yang sejati. Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama. Demi dan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan dulu, saudara. Sorry ya, bisa kami kalau saya salah terlalu kecil, bukan karena saya besar kepala ya, tapi karena apa? Saya cek yang di belakang mendengar. Ini ada pengaturannya bahas label gitu Pak? Ada Pak? Ada. Di belakang. Bahasnya dikecilin gitu Pak. Musuh suara saya itu bass, jadi kalau ketemu bass, jadinya Bapak Ibu Saudara itu mengantuk. Jangan ngantuk ya. Sudah tahu ya kebiasaan saya. Oh ya, kita perkenalan dulu. Nama saya. Nah, kalau begini lebih baik didengar. Iya kan? Nama saya Ayub Arifin Tanjung. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ketemu saya di jalan dimanapun, panggil saja Kak Ayub. Pak Ayub boleh, Kak Ayub boleh, terserah ya. Yang lebih tua ya Ayub saja boleh. Begitu. Jadi saya adalah seorang, sebenarnya bukan siapa-siapa, saya tidak pernah berminat khotbah di suatu gereja, itu tidak pernah. Tapi karena salah satu panggilan saya itu begitu, dan saya harus menanggapinya, maka dengan ya saya usahakan dengan sukacita saya mengiyakan tawaran Pak Filemon, Mas Ayub tanggal 29 khotbah di GBT. Ya untung tidak ada jadwal bicara itu, jadi saya tidak punya alasan lagi. Nama saya Pak Filemon ya, sudah kenal. Saya sudah di sini sebenarnya sudah lama, sudah dari 2009. Dan jemaat yang pertama yang saya kenal itu Ibu Supardi, dan masih mengingat saya sampai hari ini. Kemudian disusul jemaat-jemaat lain, dan hari ini saya melihat jemaat-jemaat baru yang sebelumnya mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Jadi di dalam khotbah biasanya saya akan bertanya, terutama kepada yang ngantuk begitu ya. Sudah tahu ya, masih ingat? Oh kok itu di belakang itu dengar suara saya, Mbak Lia? Dengar ya? Jangan lapar ya. Pak Firman, Mbak Lia lapar dari tadi. Sudah. Jadi saya diberi tema ini panjang sekali, bertekun dalam iman kepada Yesus Gembala yang baik. Saya tadi tanya Pak Firman, batas waktu saya itu berapa menit begitu? Karena default saya, jadi saya di gereja satunya, saya itu kalau dikasih jadwal gitu, dikasih waktu itu 1 sampai 1,5 jam. Wah ini sudah ini ya, 1 sampai 1,5 jam. Tapi saya tanya Pak Firman dulu berapa menit? Ya 30 sampai 40 menit gitu ya. Nanti kalau lebih dari itu jemaat akan gelisah. Ya, jadi nanti kalau saya kepanjangan, silahkan bergimik gelisah gitu ya. Nanti itu udah selesai. Oke, saya selesaikan.
Itu ya, jadi panjang sekali. Tapi karena terlalu panjang, saya ambil satu tema yang menurut saya itu perlu dimengerti semua orang. Selanjutnya, beriman kepada Yesus. Ini temanya biasa sekali ya. Beriman kepada Yesus. Selanjutnya, pertama saya akan bahas iman dulu. Sudah mengerti iman itu apa? Iman itu apa? Cina yang barusan nikah. Saya tanya, iman itu apa? Kamu di Jepang hidup dengan iman loh. Ya, iman itu apa? Iman kepada siapa dulu? Ya, iman itu apa? Saya yang kenal siapa lagi? Oh, Jonas. Yang tadi pagi saya lupakan namanya. Iman itu apa? Lain. Iman itu apa lain? Iman adalah dasar-dasar. Wah, itu ayat ya itu ya. Ya, iman adalah Dasar-dasar sesuatu yang kita harapkan dan dasar sesuatu yang tidak kita harapkan. itu ayat hafalan. Tapi kalau dilihat dalam versi lain, sebenarnya bukan iman adalah bukan. Iman merupakan, jadi itu ayat hafalan yang menjelaskan iman itu seperti itu loh. Itu merupakan dasarnya orang Kristen. Ada lagi saya mau cari yang beda gitu. Belakangnya Pak Marno ya, betul ya? Betul ya? Saya masih ingat. Apa Pak? Iman itu? Keyakinan Keyakinan? kepada Tuhan Yesus. Keyakinan pada Tuhan Yesus. Oke, berarti begini ya. Jadi secara umum pengertian iman yang kita ketahui adalah keyakinan atau percaya gitu ya. Seringkali kan begitu. Iman, kamu harus beriman, percaya. Maka Tuhan, berkat Tuhan itu akan datang. Nah, dari dulu itu saya mikir, percaya apa? Kalau percaya, orang di luar Kristen itu juga bisa percaya Tuhan gitu. Mereka juga bisa beriman. Nah, yang jadi patokan saya itu selalu perkataannya Musa di dalam, saya lupa dalam Ulangan kalau nggak salah, apa yang membuat kita beda dari bangsa-bangsa lain? Apa yang membuat iman Kristen itu beda dari iman kepercayaan lain? Harusnya ada beda ya. Nah, kalau definisinya atau artinya saya percaya sama Tuhan, itu iman saya. Loh, orang di luar Kristen juga begitu, betul ya? Betul? Yang bertuhan itu bukan orang Kristen. Indonesia itu ada berapa? 6. Semuanya bertuhan, semuanya beriman. Bahkan orang ateis itu beriman. Ateis itu tidak bertuhan ya. Mereka beriman kepada dirinya sendiri. Nah, saya mau beritahukan iman. Setelah saya lihat kembali, iman bukan hanya itu. Jadi iman sama dengan percaya ternyata itu definisi di dalam perjanjian baru. Saya buktikan ya. Saya buktikan. Kita buka Roma pasal 1 ayat 17 kalau nggak salah. Oke. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis apa? Oke, orang benar akan hidup oleh iman ya. Kemudian kita buka Habakuk 2 ayat 4. Saya akan bacakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh apa? Percayanya. Roma 1:17 tadi mengutip mana? Mengutip mana? Habakuk 2 ayat 4. Kenapa beda kata? Satu percaya, satu iman. Harusnya kan mengutip itu sama ya. Iman. Kalau Roma itu mengutip dari Habakuk, harusnya
Orang percaya hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Itu sama dengan yang di Roma. Tapi kalau Bapak Ibu cari di dalam perjanjian lama, tidak satu pun ada kata iman. Sudah membuktikan belum? Dalam perjanjian lama sudah pernah baca? Selesai? Ada yang sudah pernah baca selesai Alkitab? Selain Pak Pendeta? Selain Mas? Selain mahasiswa STM? Sudah? Belum? Oh, belum ya? Percaya saya saja ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu tidak pernah ada kata iman di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara tidak pernah menemukan kata iman. Gitu ya. Selanjutnya, kenapa? Masa? Next. Jadi saya terangkan iman dalam bahasa yang mudah begitu ya. Nah ini ya. Ya saya selalu pakai patokan perjanjian lama. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab, hanya mengetahui perjanjian baru tanpa melihat perjanjian lama, itu nonsens. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menemukan apapun. Jadi banyak orang itu saya heran, suka perjanjian baru, tapi tidak paham perjanjian lama. Hafal perjanjian baru, tapi tidak paham perjanjian lama. Padahal semua perkataan Yesus itu dasarnya dari mana? Perjanjian lama. Jadi kalau rumah, Bapak Ibu sudah buat rumah, pondasi itu perjanjian lama. Kemudian baru dibangun seperti ini. Tembok di atasnya kemudian sampai kepada rumah yang kelihatan, itu perjanjian baru. Saya ilustrasikan seperti itu. Jadi perjanjian lama itu tidak kelihatan, tapi itu pondasinya. Jadi kalau Bapak Saudara bangun rumah tanpa pakai pondasi, apa yang terjadi? Nah itu yang dikatakan Yesus ya. Orang bangun rumah di atas pasir tanpa memakai pondasi, hancur. Dan hari ini banyak sekali gitu. Nah kita melihat ya. Saya akan mencoba pelan-pelan. Saya paling tidak suka ada dulu saya pernah bilang, Mas kalau berkhotbah di gereja itu saya akan pakai bahasa Indonesia, kemudian jangan sosokan pakai bahasa Ibrani. Saya pernah ditegur seperti itu, dan saya cuma jawab, Anda dengan begitu merendahkan cara kerja Roh Kudus. Anda merendahkan cara kerja Tuhan yang membuat orang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi buat saya tidak apa-apa, memang jemaat itu harus diajar. Alkitab yang Bapak Ibu pegang, nanti saya akan buktikan. Itu terjemahan Bapak Ibu Saudara, bukan sumber asli. Gitu ya. Jadi mau tidak mau, kalau mau menemukan kebenaran, memang tidak semua akan punya kerinduan itu ya, saya jamin. Tapi ada yang rindu. Nah, lihatlah sumber aslinya bagaimana. Jadi iman di dalam perjanjian lama ditulis dengan bahasa itu bahasa Ibrani yang bisa dibaca kita. Tapi pelafalannya seperti itu apa? Nah, bukan maimunah ya, emunah. Itu iman. Nah, definisinya apa? Selanjutnya artinya mendukung. Sederhana sekali. Jadi begini, bahasa Ibrani adalah bahasa praktis. Jadi ketika orang Ibrani itu ngomong satu kata, misal aku mengasihimu, itu bahasa Ibrani kan aku ahava kamu. Kalau di dalam bahasa kita atau bahasa perjanjian baru itu masih bersifat abstrak. Betul ya? Aku mencintai itu artinya apa? Luas kan? Coba, ini yang sedang jatuh cinta siapa ini? Roma kayaknya. Mencintai itu artinya apa? Bingung kan? Karena itu bahasa abstrak. Saya hanya membuktikan bahwa bahasa yang kita digunakan di terjemahan itu banyak sekali yang abstrak, sehingga orang kalau baca Alkitab itu masih bingung.
gamblang gitu. Betul ya? Betul kan? Apalagi perjanjian lama, betul atau tidak? Gamblang. Ini artinya apa? Mas, mengasihi Tuhan itu artinya apa? Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, apa itu artinya sederhana sekali, memberi. Jadi bahasa Ibrani itu bahasa tinggalkan. Jadi kalau orang Ibrani ngomong aku mencintaimu, berarti dia di dalam pikirannya, aku akan memberikan sesuatu kepada kamu. Cinta itu sama dengan memberi. Kasih itu memberi. Nah, demikian juga kata iman. Iman di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab kita diterjemahkan apa? Percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan ada loh. Itu di luar Kristen sudah ada. Mereka juga percaya. Percaya Tuhan pasti memberkati loh. Bukan hanya Kristen, orang-orang di luar Kristen itu percaya Tuhannya memberkati. Percaya apa lagi? Percaya aku akan selamat, percaya akan sembuh, percaya Tuhan berikan mukjizat. Itu bukan hanya Kristen. Di luar Kristen juga berbicara soal itu, betul ya? Betul kan? Yang berbicara soal kesembuhan, soal berkat, soal kesehatan itu bukan hanya orang Kristen. Jadi apa yang membuat kita beda, Bapak Saudara? Iman kita bedanya di mana dengan iman orang lain? Jadi emunah artinya apa? Sebenarnya arti iman itu banyak sekali. Iman itu memang bahasa abstraknya itu percaya, betul. Tapi tindakannya apa? Percaya itu. Tindakan percaya itu apa? Padahal percaya itu kata kerja. Tindakannya apa? Anda percaya sama Tuhan Yesus. Anda beriman sama Tuhan Yesus. Tindakanmu apa? Saya beriman kepada Yesus Kristus. Tindakanmu apa? Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Maka saya tanya tindakanmu, perbuatanmu apa? Beriman, beriman itu tindakannya apa? Hanya percaya saja kan biasanya. Oke, aku percaya Tuhan. Tapi ketika kita diminta dijelaskan percaya, bagaimana kita akan bingung, betul ya? Percaya apa ya? Itu kan cuma defaultnya orang-orang Kristen. Kita itu seringkali hanya meniru doktrin yang sudah ada. Aku percaya Tuhan Yesus, betul. Arti iman itu salah satunya percaya. Iman itu juga berarti setia, fidelity. Ini biasanya di sound system itu ada tulisan HIV, betul ya? HIV, HI-V, FI. Pernah menemukan itu anak-anak sound system? Apa itu? Dia pernah menemukan itu? Pernah. Tahu artinya itu? Enggak tahu. HIV itu artinya high fidelity. Kalau diterjemahkan kasar itu artinya iman yang tinggi. Iman yang tinggi, fidelity. Nah, kalau dicari tahu orang-orang bahasa HIV itu artinya kesetiaan yang tinggi. Jadi kalau punya pasangan itu usahakan punya fitur HIV begitu ya. Ya Cina ya, fitur HIV setiap ada pasangan. Artinya apa? Suara yang keluar dari mulut saya dengan suara yang keluar dari sound system itu sama persis, itu HIV. Makanya sound system dengan emblem HIV itu mahal. Karena apa? Suara yang dihasilkan seperti ini dari mulut saya dengan suara yang keluar dari sound system itu sama. Itu iman juga. Tapi saya beritahu, arti mendasarnya itu apa? Arti mendasarnya ternyata mendukung. Nah, kalau tidak percaya, tugas Bapak Saudara menyelidikinya sendiri. Hanya ada dua pilihan. Satu, percaya saja sama saya, karena saya sudah menggalinya, saya sudah menyelidikinya. Dua, kalau tidak percaya, gali sendiri. Jangan sampai yang ketiga, sudah tidak percaya, tidak mau menggali. Ngaku sih mas saya. Wis, lagi wis, turun, nggak ada apapun. Jangan usahakan, jangan. Ketiga boleh, tapi apa yang Anda dapat?
Anda berdiri, saya yang berdiri ya. Anda duduk 2 jam di gereja, nggak dapat apa-apa, gitu kan sayang sekali ya. Gereja cuma yang penting ibadah, jangan. Mendorong gitu ya. Mendukung. Arti emunah adalah mendukung. Iman diterjemahkan dari kata emunah, artinya mendukung. Di dalam perjanjian lama gitu ya. Selanjutnya, jadi saat saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan, ini ya, ini saya ajari bagaimana konsep berpikir gitu. Itu berarti dalam pikiran saya sudah terpikir apa? Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk mendukung Tuhan. Itu iman. Iman itu aktif, hidup. Kalau hanya percaya itu pasif. Anda tidak melakukan apapun. Anda percaya Tuhan ngapain? Hidup Anda ngapain? Apa yang sudah Anda kerjakan begitu kan? Tapi kalau Ibrani itu ya, menerjemahkan kata imunah itu tindakan aktif. Di mana ketika saya berkata saya beriman, berarti di dalam pikiran saya itu sudah ada konsep saya melakukan apa yang saya bisa untuk Tuhan. Itu mendukung Tuhan. Kita itu maunya apa? Tuhan yang mendukung kita terus, betul ya? Tuhan yang beriman kepada kita terus. Kebalik loh konsepnya itu. Tuhan berkati aku, berkati aku. Itu kan sama saja meminta Tuhan mendukung kita. Masa kan iya Tuhan beriman kepada manusia. Nah, saya balik. Apa yang sudah Anda selama hidup menjadi Kristen sudah Anda kerjakan bagi Tuhan? Apa? Nah, nggak usah dijawab ya, dijawab dengan dirinya sendiri saja. Apa yang sudah saya lakukan? Sudah saya setiap minggu itu rajin sekali ke gereja, tidak pernah menunda. Orang di luar gereja itu gaya setiap hari minggu, pernah 2 hari seminggu. Maka sehari bisa 5 kali. Kalau ukuran kuantitas, kita kalah jauh, betul nggak? Ibadah kepada Tuhan, kita kalah jauh. Jangan bangga, Kristen itu cuma seminggu sekali kalau dilihat dari kuantitas ya. Maka saya tidak pernah bicara soal Kristen soal kuantitas, itu tidak sama sekali penting. Seberapa lama Anda berdoa, sehari Anda berdoa berapa kali, puasa berapa kali, itu buat saya tidak penting gitu. Karena kita tidak pernah memakai sistem itu untuk menilai hati manusia. Yang dinilai apa? Benar atau tidak. Cuma itu. Saya beritahu rahasianya. Tuhan itu cuma menilai itu. Seperti di perjanjian lama ini ya. Orang melihatnya tidak layak. Orang melihat ketika Daud dipilih menjadi raja itu ya, orang Israel melihatnya itu tidak layak karena dia kecil, kurang dan sebagainya. Tapi Tuhan ngomong di 2 Samuel berapa itu? Orang melihat apa yang di depan kita, di hadapan mata. Tetapi aku melihat apa? Tuhan melihat apa? Hati. Jadi jangan takut Anda dinilai kurang berdoa, kurang iman, jangan takut. Iman itu bukan soal kuantitas juga ya. Kurang iman, maka kamu kurang diberkati itu apa? Konsep apa itu? Kita nggak pernah ngomong kurang iman, kelebihan iman, cukup iman gitu. Yang ada kurang imun betul, cukup imun betul, kelebihan imun ya. Jadinya autoimun gitu ya, alergi malah. Kalau iman nggak ada, iman ya iman. Iman itu apa? Tindakan mendukung Tuhan. Jadi Anda ditebus oleh Tuhan yang hidup melalui firman yang hidup menjadi pribadi yang hidup. Hidup itu pasif atau aktif? Coba Anda sekalian tidur seharian 24 jam. Betah atau tidak? Tidak, karena Anda orang hidup.
Anda mesti mikir ya, mending saya bergerak terus, lebih banyak bergerak daripada tidur, karena ada orang tidur. Kecuali orang yang putus asa gitu ya, depresi, dia kan lebih suka tidur gitu, karena menganggap dirinya ya sudah, mending mati saja. Tidak, tapi ada orang-orang tidur bergerak. Nah, dalam iman ini adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang pasif. Yang Anda lakukan adalah apa? Mendukung siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi Bapak Saudara, maka kita buka dulu ya. Jadi ilmuwan ini, gagasan ilmuwan ini, itu di mana? Kita coba lihat Keluaran 17 ayat 12. Nah, nanti kalau tidak percaya silakan dilihat Keluaran 12 ayat 17 ini dalam sumber aslinya yang bahasa Ibrani ya. Sebentar. Itu kejadian di mana saya lupa ayatnya, tapi begini. Ketika Tuhan ketika Musa diminta oleh Tuhan mengangkat tongkat itu ada. Nah, saya tahu dulu. Oh, Exodus betul ya. Keluaran 17 ayat 12 saya catatnya. Saya salah buka. Kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi kata tidak bergerak, sehingga tangannya tidak bergerak. Nah itu kalau diterjemahkan kasar ya, sesuai dengan bahasa PD itu, sehingga tangannya beriman. Sehingga tangannya beriman, sehingga tangannya emunah gitu. Jadi Musa mendukung Tuhan dengan cara apa? Tadi, bagaimana caranya supaya tangannya itu tidak bergerak, tetap dalam posisi stabil. Soalnya kalau turun sampai turun, apa yang terjadi dengan orang Israel? Kalah. Nah, iman itu harus dibangun seperti itu, tetap tegak berdiri. Itu literally ditulis dengan kata iman, sama dengan yang di Perjanjian Baru. Dan memang tidak dibahas, iman itu tidak dibahas. Dikira iman itu muncul sesudah Yesus. Perjanjian Baru, terjemahan TB. Iman itu ditulis setelah Yesus lahir gitu. Nah sebelumnya apa nggak ada iman orang-orang Israel? Anda cari nggak ada sama sekali. Jadi begitu. Itu tindakan mendukung iman, gitu ya. Kemudian kita buka Yakobus 2 ayat 26. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya Yakobus itu bahas soal ini, tindakannya apa. Ini sudah mengantisipasi kekristenan sepanjang zaman ya, yang melihat iman itu hanya apa? Percaya. Percaya itu siapa ya?
Apakah cukup ya, modal percaya? Karena itu ada di dasar ayatnya memang ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya juga supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa bagian percaya itu juga tidak ditulis dengan kata iman gitu, tapi percaya? Aneh tidak? Kalau dari itu barang siapa beriman kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau masalah ini nambah pusing gitu. Iya. Saya seringkali mengganggu gitu ya, mengganggu pikiran orang tentang kekristenan itu bagaimana. Kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan ya. Kekristenan akhir zaman itu tidak akan baik-baik saja. Akan muncul apa? Pemurtatan, muncul apa? Nabi-nabi palsu, muncul apa? Pengajaran-pengajaran. Termasuk saya berpotensi membagikan pengajaran palsu kepada Bapak Ibu Saudara. Makanya terserah ya tadi ya, antara percaya saja, kedua menguji, ketiga nggak mau tahu. Nggak pilih sikapnya. Selanjutnya, mungkin nggak sampai yang slide kedua ya. Jadi di dalam perjanjian ada kerjasama untuk saling mendukung. Jadi hidup dalam iman adalah hidup dalam perjanjian. Kita buka dulu Ibrani 9 ayat 15. Gereja itu adalah Ibrani 9 ayat 15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara silakan mendengar. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ia itu siapa? Ia itu siapa? Yesus Kristus. Kita beriman pada siapa? Yesus Kristus. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Ia adalah pengantara perjanjian itu. Nah, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Ia. Ia itu tadi siapa? Yesus Kristus. Konsep kita, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu didasari dengan perjanjian. Nah, kalau mau tahu gambarannya bagaimana, relasinya bagaimana, itu mudah. Bapak Ibu Saudara yang menikah itu sebenarnya melakukan apa? Perjanjian. Ini yang masih ingat pasti Ina dan suami. Ya lah. Perjanjiannya apa? Sehidup semati. Dalam susah maupun suka, dalam sehat maupun sakit, dalam apa? Dalam apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tindakan mendukung suami, mendukung istri, istri mendukung suami. Itu perjanjian, itu iman. Iman itu seperti itu. Tuhan mendukung saya mendukung siapa? Tuhan. Masa apa bisa apa Tuhan perlu didukung? Dikira Tuhan ciptakan kita itu cuma seperti robot itu. Sudah jadi kamu melakukan dosa itu terserah. Tuhan juga meminta sesuatu dari kita. Yohanes 15. Kamu harus berbuah dan buahmu itu lebat, supaya orang lain tahu bahwa kamu adalah muridku. Itu tindakan semua perintah Tuhan yang kita lakukan. Itu cara kita mendukung siapa? Tuhan. Ini cara saya mendukung Tuhan seperti ini ya, aplikasi atau penerapan praktisnya gitu. Saya bisa saja menolak, nggak jadi Pak Firman, karena suatu hal, makanya temanya dirubah gitu. Nah saya bukan ini temanya, tapi Pak Firman, Mas bertepatan dengan ulang tahun GBT gitu, tolong diganti ini.
Saya cari cara bagaimana supaya tema saya itu tetap nge-blend di situ. Kalau saya menolak, maka saya tidak mendukung Tuhan. Demikian juga Bapak Saudara, kalau dalam konteks gereja itu pelayanan, Anda mendukung Tuhan. Tapi dalam konteks umum yang paling mendasar, kehidupan orang Kristen adalah melakukan apa? Kehendak Tuhan. Nanti saya perlihatkan. Selanjutnya, beriman kepada Tuhanmu berarti siap sedia mendukung apa? Apapun yang Tuhan mau lakukan. Nah ini tadi saya sampaikan ilustrasinya Tuhan dan mempelai. Misalnya dalam Matius 28. Apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyinya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu Tuhan minta tolong ke siapa? Ke siapa? Ke gereja untuk mendukungnya. Jangan dikira Tuhan tidak butuh dukungan, Tuhan itu butuh. Itu konsep relasi itu begitu ya. Mana ada suami dan istri, istrinya butuh suami, tapi suaminya tidak butuh istri. Apakah ada seperti itu? Ada, mungkin ada ya. Tapi saya jamin itu tidak bertahan lama gitu. Tidak mencapai tadi ya. Iman itu lagi, fidelity, kesetiaan. Nah, baru tadi dukungan itu butuh apa? Kesetiaan. Jadi bisa mendukung karena saya percaya dengan sikap. Suami bisa mendukung istri karena dia percaya dengan istri. Percaya, makanya dia mendukung. Dengan apa? Setia, maka konkret lah. Itu pengertian iman, saudara. Jangan usah bingung-bingung. Iman itu begitu. Saya sudah berusaha Tuhan mendukung pekerjaan, mendukung apa kemauan. Nah itu sudah hidup di dalam iman. Sebenarnya ya konsep iman gitu, itu bisa dilihat dari diri kita sendiri. Apakah saya orang yang beriman atau bukan? Lihatlah apakah Anda sudah mendukung Tuhan atau belum. Seberapa jauh saya bertumbuh di dalam iman, ya seberapa banyak atau seberapa luas Anda mendukung Tuhan. Tuhan bilang orang yang kasih 2 peser itu jauh lebih besar imannya daripada orang kaya yang memberikan lebih banyak. Betul ya? Nah, buat Tuhan tidak ada nilai toh, nominal itu tidak masalah toh. Yohanes 15 ayat 12. Nah, ini yang saya masuk nanti. Oh, ini tidak ada yang gimmick gelisah ya, jadi saya teruskan ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahnya, cara kita mendukung Tuhan adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu tindakan iman itu adalah melakukan dukungan kepada kehendak Bapa. Kita buka Matius 7 ayat 21. Saya buktikan, bukan orang seperti ini yang Tuhan akan berikan kerajaan surga. Saya bacakan, silakan menyimak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Bukan orang yang beriman, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sederhana itu iman. Iman yang cuma Tuhan. Selamatkanlah aku. Tuhan berkatilah aku. Itu Anda ngapain? Itu bukan hanya orang Kristen, di luar Kristen teriakannya juga sama, Tuhan. Kemudian ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang kan berseru pada bawah, Tuhan lagi. Bukankah kami apa? Bernubuat demi namamu. Itu siapa?
Orang-orang yang suka berbuat adalah orang-orang Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Siapa itu? Orang Kristen juga. Anda lihat YouTube itu, pengusiran setan itu. Banyak kan pasti yang keluar apa? Orang Kristen, pendeta mengusir setan gitu. Dan mengadakan banyak mukjizat. Itu siapa lagi? Orang Kristen. Demi namamu juga. Loh, yang mengadakan mukjizat berbuat demi namamu dengan Yesus Kristus itu siapa? Orang Kristen loh. Tuhan sudah ngomong banyak orang Kristen nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Mereka cuma teriak apa? Tuhan, Tuhan. Diakhir. Saya buktikan, imanmu tidak akan menyelamatkanmu jika tadi ya. Iman dengan judul tadi, percaya. Percaya apa? Dukunganmu apa? Percaya Yesus adalah Kristus. Yehosua adalah Mesias. Nah itu tindakan mendukungnya. Mendukung kebenaran Yesus adalah siapa? Mesias. Itu tindakan mendukung kita. Yesus adalah Mesias. Nah kalau sudah itu ngapain lagi? Tadi berbuah, bertumbuh terus berbuah. Yohanes 15 ya, kembali ke Yohanes 15. Carang atau ranting yang tidak berbuah maka akan ditebang. Banyak orang Kristen kelihatan hijau, tapi tidak berbuah. Nah, itu ditulis. Saya bukan saya ngomong, saya mau menjelaskan isi Alkitab seperti ini. Maka seharusnya orang Kristen itu, kalau orang yang bukan Kristen itu ya nggak usah menguji diri ya, mereka nggak tahu. Justru Anda yang Kristen itu menguji diri. Oh, jangan-jangan ini nanti saya seperti itu. Tidak tahu. Iman itu dibuktikan sampai Anda dipanggil Tuhan. Jadi ukuran iman Anda, kesetiaan Anda, titik akhirnya di mana? Di situ. Kalau di dunia, di situ. Anda dipanggil Tuhan dalam keadaan bagaimana? Sudah menghasilkan apa? Dukunganmu sama Tuhan. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Banyak orang Kristen mengaku saya mengenal Tuhan. PD-nya dengan PD-nya begitu ya. Yang penting bukan itu, yang penting apa? Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan? Nah, itu jalur itu. Tapi nggak usah mikir sampai ke situ ya. Terlalu jauh. Pikirkan saja. Dukungan apa yang bisa saya berikan untuk tadi satu, melakukan kehendak Bapa. Itu sudah wajib itu. Melakukan kehendak Bapa. Jadi imanmu, kalau di Roma itu imanlah yang menyelamatkan, betul ya? Ada firman ayat seperti itu. Nah, iman yang menyelamatkan itu tadi loh. Iman yang mendukung apa? Kehendak Bapa. Karena di Matius 7:21 yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Nah, iman yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah iman yang mendukung kehendak Bapa dengan cara apa? Melakukannya. Sampai sini sudah jelas? Sudah ya? Tidak capek ya ngomong ulang-ulang gitu. Kita buka Roma 10 ayat 13. Sekali lagi saya melihat belum ada yang begini gelisah, jadi saya tuliskan sebentar. Roma 10 ayat 13. Kita akan baca. Tetapi sebab apa? Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Padahal tadi di Matius 7:21 banyak orang berseru dalam nama apa? Tuhan, tapi tidak diselamatkan. Nah, kalau saya tadi ya, salah satu tafsiran saya itu karena apa? Imannya itu memang palsu.
Mau cinta aja yang ada cinta palsu, betul ya? Cinta palsu aja ada. Apalagi cuma iman, uang palsu aja ada, HP palsu aja ada. Semua yang palsu itu ada dan dari cinta. Iya, jadi setelah Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-7, pada hari ke-8 Tuhan menciptakan apa? Orang Cina. No, itu joke. Karena mereka bisa membuat apapun gitu. Saya kagum dengan negara Cina itu. Apapun toh. Mulai dari makanan itu ada kawinnya. Saya pernah investigasi itu ada roti terbuat dari kardus, bayangkan. Itu benar. Tapi salah gitu ya. Ada semua kawinnya. Makanya tadi saya ngomong ada barang yang asli, ada barang yang palsu. Ada baju yang asli ya. Anda kalau beli baju bermerek, bangga dengan yang asli atau yang palsu? Outfitmu, Yosua, bangga dengan merek asli atau palsu? Tergantung kantong. Tergantung kantong ya. Tapi kalau suruh memilih gitu, belinya ori ya, semua itu ori gitu. Suami itu juga pengen dicintai istrinya dengan cinta yang ori gitu. Ori semua, W1 ori semua maunya. Iman begitu, Tuhan mau iman yang ori. Imanmu palsu ya buang aja, gak kenal aku siapa kamu, enak aja. Teriak-teriak nama aku, gak kenal kamu. Suruh nyamatin kamu, enggak. Begitu. Sederhana ya. Saya melihat relasi Tuhan itu sebenarnya mudah. Lihat saja relasi kita dengan sesama. Itu bentuknya sederhananya seperti itu. Selanjutnya, beriman bukan hanya percaya, tetapi ada tindakan untuk mendukung Tuhan. Tadi sudah. Selanjutnya, ini saya sedikit singgung ya. Yesus siapa itu? Kan tadi beriman kepada Yesus. Nah, saya tadi bahas iman, kemudian Yesus. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Katanya apa? Begini. Jadi seringkali kan Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama, itu akan seringkali menemukan apa? Aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Itu nama Yesus. Aku akan menyelamatkan kamu. Orang Kristen tidak sadar kalau nama Yesus itu nama yang sering kali disebut di dalam Perjanjian Lama. Baru tahu hari ini? Siapa yang sudah tahu sejak lama? Nama Yesus sudah sering kali disebut dalam Perjanjian Lama. Nah, kok bisa mas? Ini masih ngawang-ngawang ya. Selanjutnya, sebentar lagi ya Pak ya. Cuma ada yang bisa Pak ini Pak. Gimiknya masih stay kubur semua Pak. Iya, saya nama yang paling sering disebut di PL dan seluruh kitab suci sudah. Selanjutnya, mengapa? Selanjutnya, saya percaya ya, karena pesan utama yang diberikan dari Kejadian sampai Wahyu itu dia. Perjanjian Lama itu dia yang akan datang, Perjanjian Baru dia yang sudah datang dan dia yang akan datang kembali. Selanjutnya, nah ini saya berikan berbagai nama Yesus di dalam berbagai bahasa. Misal Indonesia itu Yesus Kristus. Kemudian China, Yesus juga tahu ya sebutannya benar atau tidak. Kemudian Filipina itu Yesus Kristo. Kemudian ini yang paling lucu itu bahasa Taji menyebut Yesus. Bahasa Taji apa? Isoy masih itu. Isoy masih. Saya tidak merendahkan nama Tuhan ya, karena itu nama terjemahan gitu. Bacanya mungkin gitu ya, Isoy masih mungkin saja.
Tapi semua nama ini kan berbeda. Nah, kita kenalnya siapa? Yesus Kristus. Betul ya? Selanjutnya, semua nama itu terjemahan sudah. Selanjutnya, kita harus tahu asal muasalnya sebelumnya. Nah, namanya itu sebagai penduduk Ibrani. Orang Ibrani itu nggak ada yang namanya belakangnya Kus itu nggak ada. Yesus itu nggak ada di orang Ibrani. Ada dosen saya itu dokter S3, dokter. Dia seorang gembala juga. Dia pernah melakukan sidang kepada jemaatnya yang berdoa dalam nama Ibrani. Dia berdoa Yesus dalam nama Ibrani, Yesua Masih. Itu disidang habis-habisan. Suruh balik ke nama Yesus Kristus. Kok bisa gitu? Saya pikir. Nama aktenya Yesus Kristus itu siapa? Yesua, bukan Hamasiah, itu gelarnya. Namanya ya Yesua itu. Yosua itu loh, Yosua. Itu nama Yesus. Nah, Anda beriman kepada Yosua ini atau Yesus ya di Alkitab. Karena kita juga memberitahukan Yesus palsu itu banyak, Bapak Saudara. Bukan kamu ya, tapi Yosua. Jadi namanya Yosua itu paling berat di sini. Karena apa? Dia akan menyelamatkan. Malik ya? Ya belum bertobat tadi. Nanti kan sudah bertobat. Akan menyelamatkan. Namanya apa? Itu. Jadi nama Yesua itu gabungan dua nama, Yehuwa atau Yahweh. Itu mungkin sering dijelaskan Mas. Dan Yasa itu artinya menyelamatkan atau membebaskan. Jadi arti nama Yesua itu sebenarnya Yehuwa yang menyelamatkan. Loh, Tuhan itu melakukan dukungan kepada kita, menyelamatkan. Itu iman. Di dalam namanya itu ada kuasa, ada iman. Kenapa penting? Selanjutnya sudah ada, itu di Keluaran 3:14. Nama itu ditulis di Keluaran 3:14. Tapi entah kenapa terjemahan baru Alkitab yang Bapak Ibu pegang, nama itu tidak diterjemahkan nama, tapi apa? Kata. Yaitu artinya memang. Selanjutnya, perbedaannya apa? Ini ya, sedikit ya. Yesus dalam bahasa Yunani itu tidak punya makna alias netral. Kemudian di dalam bahasa Ibrani selanjutnya itu ada maknanya. Maknanya tadi. Nah, itu jadi dalam bahasa Ibrani itu Yesus itu mempunyai makna apa? Yehuwa yang menyelamatkan. Terserah bacanya apa, tapi jangan Yahweh. Yahweh itu salah. Bagi saya di YouTube. Siap-siap diserang ini netizen. Yehuwa yang menyelamatkan. Karena apa? Buat saya kenapa nama itu penting? Karena itu deklarasi imanmu. Kalau Anda menyebut nama Yesus tapi tidak tahu siapa Yesus, tidak ada iman di situ, no power, nothing begitu, tidak ada apapun, karena itu netral namanya. Ingat ya, orang Ibrani itu kalau kasih nama anak atau nama orang itu punya arti, betul ya? Misal Yakob artinya apa? Penipu. Ayub artinya apa? Ayub artinya apa? Jangan kasih nama Ayub anakmu. Arti nama Ayub itu yang menderita. Waduh, aku sudah kasih. Saya aja nyesel ya. Tapi gak bisa ganti. Nama saya itu. Itu deklarasi imanmu. Nama Yesus Kristus deklarasi imanmu. Itu bentuk dukunganmu kepada Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Selanjutnya, thank you. Wah, bisa itu ternyata. Oh, ternyata tidak. Gua masih izinkan sampai garis akhir ya.
kasus ada nama Yesus yang tidak punya kuasa. Kita buka sebentar ya. Tadi sudah, mati sudah. Ya sekarang kisah 19. Kisah 19 ayat 13 sampai 20. Ini kayaknya ya, kalau nggak salah ayat yang terakhir. Ini anak Sekewa ya. Kita langsung baca ayat yang ke 13 dulu. Juga beberapa tukang mimpi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru apa? Aku menyumpahi kamu, ini lucu ya, dukun pakai nama Yesus. Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh siapa? Dukun itu mengenal Yesus yang diberitakan oleh siapa? Ada kuasanya tidak? Tidak. Mereka akan ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari anak-anak seorang imam kepala Yahudi. Seorang imam kepala Yahudi yang bernama siapa? Sekewa. Tetapi roh jahat ini setannya ngomong di ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab apa? Yesus aku kenal. Oh, setan itu kenal Yesus. Tapi nggak mendukung Yesus, itu bedanya. Setan itu percaya Yesus ada. Setan pun juga percaya Yesus, tapi setan tidak mungkin mendukung siapa? Yesus. Itu bedanya imanmu dengan iman setan itu situ. Kalau iman setan, saya percaya setan. Tapi kalau ada tindakan mendukung, nah itu iman yang seharusnya. Karena setan tidak mungkin mendukung pekerjaan Tuhan. Setan justru melawan pekerjaan Tuhan. Nah kalau dari Bapak Saudara yang melawan pekerjaan Tuhan, maka Bapak Saudara adalah karena setan itu artinya musuh, itu bukan nama makhluk ya. Setan itu artinya musuh itu. Kalau saya memusuhi setan, ya saya setan bagi setan. Iya, saya setan bagi setan. Kita semua itu setan di sini bagi setan. Setan yang terkasih, setan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mencoba membenarkan ya, setan jangan alergi begitu ya. Jadi setan itu artinya musuh. Jadi ketika suami memusuhi istri, bermusuhan dengan istri, suami sedang jadi setan bagi istri. Sebalik. Selanjutnya ada ya? Ada. Tuhan memberikan amin. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah mau berikan bagi kami sehingga kami boleh melihat iman kami Tuhan di dalam sudut pandang kitab suci-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bersama, boleh melihat kebenaran bersama dan boleh merasakan kehadiran bersama Tuhan melalui setiap sabda firman yang boleh kami terima Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang sudah mendengar, biarkan mereka bertumbuh di dalam iman mereka Tuhan, dan kemudian berbuah, karena itulah kehendak-Mu bagi setiap kami semua Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan gereja ini Tuhan. Saya mengucap syukur jika gereja ini masih terus berkembang dan semakin berkembang Tuhan. Saya melihat jemaat yang bertumbuh di tempat ini, Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kau berkati setiap jemaat apapun yang mereka hadapi sekarang Tuhan, pergumulan mereka, Kau berkati Tuhan, Kau berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang merasa bunyi. Dan saya juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Kiranya Kau berkati tangan-tangan mereka, berkati kaki mereka, berkati segala pekerjaan mereka di dalam bidang yang mereka duduki saat ini. Kami menyerahkan Tuhan juga Bapak Ibu Gembala di tempat ini supaya Tuhan juga berkati. Tuhan limpahi dengan segala kebijaksanaan, dengan segala kesabaran, dengan segala hal Tuhan yang mereka perlukan untuk melayani-Mu, mendukung pelayanan-Mu di tempat itu. Juga setiap pelayan yang sudah menyediakan diri untuk mendukung pekerjaan di tempat ini. Kau semakin berkati mereka, pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk belajar firman Tuhan dan saat ini kami menyerahkan waktu kami yang kami kuasa. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Semua yang saya katakan, amin. Saya serahkan kembali ke